Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengarsipkan suara kita sendiri, suara murotal Quran kita ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk pertama menghafalkan Al-Quran dengan cara mendengarkan. Yang kedua adalah untuk mengarsipkan suara murotal atau hafalan kita dalam aplikasi sehingga nanti ke depannya kita bisa terus menghafal, memurojaah Al-Quran melalui aplikasi ini. Aplikasinya bernama Ayat atau Ayat ini termasuk aplikasi yang sangat mudah untuk para pengguna untuk menghafal Al-Quran, untuk memperdengarkan Al-Quran. Ada begitu banyak pilihan syekh yang bisa kita dengarkan. Namun ide utama dari cara saya ini adalah kita menggunakan suara kita mengarsipkan suara kita ke dalam aplikasi Ayat yang nantinya kita pergunakan untuk menghafal dan juga untuk arsip kita sendiri, suara kita. Pertama-tama kita coba perdengarkan dulu salah satu ayat dari Al-Baqarah 1-2. Ini dari Syekh Mishari Al-Alfasi. Akan kita ganti dengan suara kita sendiri. Pertama kita coba dengarkan terlebih dahulu suara originalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Alif Lam Mim masih suaranya Syekh. Begitu juga dengan Zalikal Kitab masih suaranya Syekh. Zalikal Kitabu la raiba fihi. Oke, kita akan coba ganti suara ini menjadi suara kita. Pertama caranya adalah kita record suara kita dan kita harus tahu dulu kode ayatnya. Kita pergi ke internal memorinya, kemudian kita pergi ke ayat. Di ayat itu ada 4 folder di dalamnya. Ada audio, data, images, and tarajim. Jadi di sini kita akan mencoba menginputkan suara kita di audio ini. Syekh Al-Alfasi ini sudah ada beberapa yang saya play, jadi udah ada di sini. Ini untuk ayat 1-7 dari surat Al-Fatihah. Kemudian untuk surat Al-Baqarah nomornya nomor 2. Dan kita harus ingat kode ini nih, kode surat dan kode ayat. 002 berarti kode surat Al-Baqarah dan 001 itu kode ayatnya. Kita akan mengganti dengan format MP3 dengan format yang sama 2 ayat ini, ayat 1 dan ayat 2 dengan suara kita. Kita akan mencoba merecordnya menggunakan recorder biasa yang tersedia di handphone. Ya, kita coba ya, Alif Lam Mim dan Zalikal Kitab. Pertama Alif Lam Mim dulu. Alif Lam Mim. Oke, kita ingat-ingat tadi kodenya 002 dan 001. 002 adalah surat, 001 adalah ayat. Kita save. Kemudian ini Zalikal Kitab, coba kita buat juga. Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, kita kasih nama 002 002 kita save dan ini akan tersimpan di folder recorder.
folder recorder di sini ada di bawah R recorder. Nah, ini dia 002, 001 dan 002, 002. Kita move, kita masukkan ke folder ayat yang audio tadi. Share elevasi nomor 2, kita move here. Lalu muncullah dua ayat yang udah kita buat ada di bawah sini nih. Nah, kita ingin mereplace ini, maka kita harus delete dulu. Lalu kita rename. Kita hilangkan minus satunya. Kemudian yang kedua juga, ayat kedua kita rename, minus satunya kita hapus. Oke, setelah ini kita akan bisa kita akan bisa memainkan suara kita di aplikasi ayat. Coba ya, kita mulai dengan alif lam mim. Biasanya bismillahnya akan suara syekhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alif lam mimnya. Alif lam mim. Oke, suara kita ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Ya, dengan cara yang sama kita bisa merubah semua suara Syekh Misyari menjadi suara kita dengan cara yang sama tadi, dan itu akan bermanfaat ketika kita mau menghafal misalkan, atau ingin mengarsipkan suara saja, tidak mengapa. Misalkan kita sambil beraktivitas, kita ingin mendengarkan suara murotal kita sendiri, itu juga bisa. Caranya adalah dengan memanfaatkan fitur repeat setting di sini. Jadi klik di Syekh Misyari, kemudian repeat settings, kita coba activate the repeat setting, dan juga kita gunakan fitur start at. Misalkan kita mulai dari ayat 2 dan kita selesai di ayat 2 nya juga. Jadi kita ingin ulang-ulang satu ayat untuk menghafalnya misalkan. Karena ternyata saya sendiri, nggak tahu saya penelitiannya bagaimana, tapi saya merasa dengan suara saya sendiri saya bisa lebih mudah menghafal satu ayat. Nggak tahu kenapa. Kalau saya menggunakan suara Syekh biasanya agak lebih lama lagi untuk menghafalnya. Sedangkan dengan suara sendiri saya bisa lebih cepat menghafalkannya. Kita bisa play terus menerus sambil beraktivitas, sambil jogging, sambil belajar atau lain sebagainya. Nanti tiba-tiba kita akan familiar. Tapi sebagai tips, tidak hanya mendengarkan, sebenarnya otak kita dalam beberapa penelitian itu saya baca, otak kita akan sangat mudah menghafalkan ketika kita melihat dan juga memegangnya. Itu bakal lebih mudah di-memorize, diingat oleh otak kita dibandingkan dengan mendengar. Maka tetap harus ada kombinasi, kita melihat dulu ayatnya, kemudian kita mendengarkan suaranya, dan juga kita sentuh-sentuh. Kalau nggak bisa sentuh ya digeser-geser gitu ya, supaya kita lebih mudah mengingatnya. Ya, itu saja tips dari saya, semoga bisa bermanfaat dalam hal membantu menghafal Quran dan juga mengarsipkan suara hafalan kita, suara murotal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.